Perusahaan pialang besar termasuk Barclays, BNP Paribas, dan Deutsche Bank memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September 2025. Perkiraan ini menyusul perubahan nada Ketua The Fed Jerome Powell dalam pidato di Jackson Hole terkait meningkatnya risiko di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Harga emas tercatat turun 0,19% ke level 3.365 dolar Amerika Serikat per troy ounce setelah akhir pekan lalu sempat menyentuh ke titik tertinggi sejak 11 Agustus. Perusahaan pialang besar termasuk Barclays, BNP Paribas, dan Deutsche Bank memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan September 2025. Perkiraan ini menyusul perubahan nada Chairman The Fed Jerome Powell dalam pidato di Jackson Hole terkait dengan meningkatnya risiko di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Perusahaan pialang besar termasuk Barclays, BNP Paribas, dan Deutsche Bank memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September 2025. Perkiraan ini menyusul perubahan nada Ketua The Fed Jerome Powell dalam pidato di Jackson Hole terkait meningkatnya risiko di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Pernyataan Powell menekankan perubahan dalam fungsi reaksi The Fed dengan bobot yang lebih besar kini diberikan pada risiko pasar tenaga kerja. Setelah pidato Powell, Barclays memajukan perkiraan pemangkasan suku bunga September 2026 menjadi September 2025 dengan mengatakan bahwa pidato Powell memperkenalkan bias pelonggaran dan meningkatkan standar untuk tidak melakukan pemangkasan. Sementara itu, Macquarie dan Deutsche Bank merevisi ekspektasi pemangkasan suku bunga masing-masing pada bulan September dan Desember menjadi pemangkasan sebesar 25 basis poin dalam 2 bulan tersebut. Di sisi lain, Morgan Stanley dan Bank of America belum memperkirakan pemangkasan suku bunga pada bulan September. Langkah tersebut kemungkinan besar akan diambil jika data ketenagakerjaan dan inflasi yang masuk mengonfirmasi pelunakan lebih lanjut. Sementara itu, Goldman Sachs dan JP Morgan menegaskan kembali ekspektasi mereka untuk penurunan suku bunga pada bulan September. Sejalan dengan pandangan pasar yang lebih luas bahwa data yang melemah mungkin memerlukan pelonggaran kebijakan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, harga emas merosot pada perdagangan di hari Senin seiring penguatan dolar Amerika Serikat. Adapun saat ini fokus pelaku pasar balik ke rilis data inflasi Amerika Serikat untuk mencari petunjuk arah kebijakan suku bunga The Fed pada September mendatang. Harga emas tercatat turun 0,19% ke level 3.365 dolar Amerika Serikat per troy ounce setelah akhir pekan lalu sempat menyentuh ke titik tertinggi sejak 11 Agustus. Sementara itu, kontrak emas berjangka Amerika Serikat pengiriman Desember tercatat datar di posisi 3.418 dolar. Sebelumnya harga emas melonjak mendekati level tertinggi 2 pekan pada Jumat lalu setelah Powell memberikan sinyal kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed pada pertemuan di September. Powell mengakui risiko pelemahan pasar tenaga kerja kian meningkat, namun inflasi tetap menjadi ancaman. Selanjutnya, investor kini menanti data inflasi Personal Consumption Expenditures Amerika Serikat yang akan dirilis Jumat mendatang. Data tersebut diperkirakan menunjukkan inflasi inti naik ke level tertinggi sejak akhir 2023 yakni 2,9%. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat dan kembali ke level 7.900-an di perdagangan awal pekan Senin. Dan IHSG menguat di tengah sinyal dovish The Fed yang semakin kuat dengan saham BBRI sebagai kontributor utama. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,87% ke level 7.926,90 di akhir perdagangan Senin. Secara intraday, IHSG sempat menguat di atas 1% ke level 7.591,978. 9 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor properti dan real estate melesat 3,65%, sektor infrastruktur naik 2,61%, dan sektor keuangan melaju 1,87%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah diantaranya sektor kesehatan turun 0,40% dan sektor barang konsumen non-siklikal melemah 0,23%.
Berdasarkan data Bloomberg, kenaikan IHSG tak lepas dari kenaikan sejumlah saham Big Caps, terutama saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI, ditutup menguat 2,68% di level Rp4.210 per saham, menyumbang 18,2 indeks poin ke IHSG. Saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN ditutup menguat 4,69% di level Rp8.925 per saham, menyumbang 15,23 poin. Saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTEK ditutup melesat 17,95% di level Rp1.380 per saham dan menyumbang 8,44 poin. Saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk ditutup menguat 2,16% di level Rp3.310 per saham, menyumbang 8,01 poin. Saham BMRI ditutup menguat 1,23% di level Rp4.950 per saham dan menyumbang 5,27 poin ke IHSG. Laju indeks utama pasar saham Indonesia didorong sinyal pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed oleh Chairman Jerome Powell. Namun Powell tidak memberi petunjuk kapan kebijakan tersebut akan diambil. Pemangkasan suku bunga The Fed juga menurunkan ketidakpastian global sehingga ekonomi dunia bisa tumbuh lebih cepat. Pemangkasan The Fed juga akan memberi ruang lebih bagi BI untuk memangkas suku bunga lebih lanjut. Sementara bagi Indonesia, isyarat pemangkasan ini menjadi kabar gembira karena akan ada potensi aliran dana dari Amerika sehingga IHSG akan semakin menguat. Berbagai sumber IDX Channel. PT Segar Kumala Indonesia Tbk dengan kode saham buah mengumumkan akan menggelar aksi korporasi berupa pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:2. Melalui stock split, nilai nominal saham buah akan berubah dari sebelumnya Rp50 per saham menjadi Rp20 per saham. Buah berencana melaksanakan stock split dan meminta persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang akan digelar pada Rabu 1 Oktober mendatang. Terdapat beberapa tujuan dilakukan aksi korporasi ini, diantaranya adalah untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham perusahaan. Lalu harga per lembar saham buah akan menjadi lebih terjangkau dan memberikan kesempatan kepada investor untuk aktif memperdagangkan dan ikut memiliki saham perusahaan. Alasan lainnya adalah untuk meningkatkan jumlah investor domestik di tanah air. Pasalnya dengan harga per lembar saham yang lebih murah dan terjangkau, maka akan meningkatkan jumlah investor yang berminat untuk berinvestasi di saham buah. Pembagian saham tersebut akan meningkatkan jumlah saham disetor penuh buah dari 1 miliar saham menjadi 2 miliar saham. Pengendali baru perusahaan kelapa sawit Austindo Nusantara Jaya melakukan tender offer saham. Ya, aksi ini merupakan kewajiban pasca pengambil alihan mayoritas saham perseroan. Setelah resmi menguasai 91,17% saham Austindo Nusantara Jaya, PT Kiliandra Perkasa melaksanakan penawaran tender wajib sebanyak 207,64 juta saham atau 6,19% dari modal dapatkan dan disetor penuh. Harga penawaran ditetapkan Rp1.813 per saham dengan total nilai penawaran maksimal Rp376,46 miliar. Periode penawaran tender offer dibuka sejak 26 Agustus hingga 24 September 2025 dengan jadwal pembayaran pada 3 Oktober 2025. PT BCA Sekuritas ditunjuk sebagai perusahaan efek untuk menjalankan aksi korporasi ini. Pengendali baru menegaskan pengambil alihan ANJT merupakan strategi integrasi vertikal grup usaha. Fokus utama meliputi perluasan perkebunan, peremajaan tanaman dengan bibit unggul, hingga optimalisasi infrastruktur dan logistik. Langkah ini diharapkan memperkuat posisi strategis ANJT dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Berbagai sumber ADX Channel.